Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Manarema. Tuhan, urapi hamba-Mu dan biar urapan yang sama pada umat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, jangan kebablasan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Siapa yang tidak ingin merdeka? Kebebasan adalah hal yang paling diinginkan oleh manusia. Itu alasan utama mengapa rakyat Indonesia itu berjuang dengan mengorbankan darah dan air mata, nyawa, yaitu demi untuk mendapatkan kemerdekaan. Dengan menjadi bangsa yang merdeka, maka Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Kebebasan itu baik, tapi kebebasan harus tetap dijaga supaya tidak menjadi kebablasan. Jika sudah kebablasan, kebebasan menjadi sama buruknya dengan keterikatan. Ada zaman di mana orang tidak bisa sembarangan mengekspresikan kekecewaan, ketidaksetujuan, dan protes kepada pemerintah. Bisa-bisa mereka ditangkap, dianggap melakukan tindakan subversif, tindakan melawan pemerintah. Tapi di era reformasi seperti sekarang ini, Indonesia memang benar-benar bebas. Sayangnya ada kalanya kebebasan itu justru seakan menjadi kebablasan. Demo-demo yang dilakukan kadangkala tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin negara dan pemerintah. Kebebasan berpendapat justru digunakan untuk melecehkan dan memfitnah. Kemerdekaan itu berkat yang perlu disyukuri. Hanya saja kita tidak boleh menafsirkan kemerdekaan dalam arti bebas yang sebebas-bebasnya tanpa aturan sama sekali. Kebebasan tidak boleh kebablasan. Pesan itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Mereka menggunakan anugerah Tuhan justru sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jelas hal ini adalah salah di hadapan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan sampai kita menggunakan atau menyalahgunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, kita juga kembali diingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Sebab itu hargai kemerdekaan itu. Jangan sampai kita menganggapnya sebagai sesuatu yang murah, sehingga kita membiarkan diri kita terikat kembali dan terbelenggu kembali oleh dosa. Kebebasan tidak boleh menjadi kebablasan. Kebebasan bukan berarti bebas dalam arti sebebas-bebasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang terus mengingatkan kami agar kami selalu ingat bahwa kemerdekaan kami dari dosa tidak membuat kami kembali terikat atau terbelenggu lagi, tapi kemerdekaan yang sudah kami terima, kami nikmati, kemudian kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan
dengan beribadah yang sungguh, dengan melayani Tuhan yang sungguh, dan hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan sepanjang hari ini kami mohon Roh Kudus terus tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari kehendak daripada Tuhan, dan berkat dari Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.